Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sukmadi Ejeni Agustin dari kelas B dengan nomor urut 36 dengan NIM 14106200064 ingin mempresentasikan hasil revisi mini skripsi kuantitatif, MPK kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Terpaan Iklan Lazada di Spotify Ads terhadap keputusan pembelian produk pada situs belanja online Lazada bagi mahasiswa Ikom UNJ 2020. Baik, yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Di latar belakang, Kotler dan Keller menjabarkan bahwa iklan merupakan bentuk berbayar non-personal dan promosi tentang ide, barang, atau jasa yang diidentifikasi sebagai kegiatan promosi melalui media cetak, media penyiaran, media jaringan, dan media display. Periklanan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu media cetak, media audio, visual, dan media online. Pada awalnya iklan muncul di media massa, lalu akibat globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, iklan mulai bermunculan di media online, salah satunya di media sosial. Media sosial banyak digunakan oleh masyarakat saat ini karena biayanya tergolong lebih murah dibandingkan mengiklankan di media massa atau media cetak. Pemasaran media sosial adalah salah satu upaya untuk mengoptimalkan media sosial dengan tujuan untuk mempersuasif konsumen kepada perusahaan di bidang produk atau jasa. Salah satu media sosial yang sering digunakan oleh para pengiklan untuk mengiklankan jasa atau produknya adalah Spotify. Spotify adalah layanan streaming musik digital, podcast, dan video komersial yang memberikan akses ke jutaan lagu dan konten lain dari artis di seluruh dunia bagi para penggunanya. Spotify bisa diakses melalui banyak platform seperti aplikasi di handphone, Android, atau iOS, dan melalui PC juga. Dilansir dari liputan6.com, pada per 31 Maret 2023, layanan streaming Spotify mengumumkan bahwa mereka telah memiliki lebih dari 500 miliar pengguna aktif bulanan. Lebih tepatnya, 515 juta pengguna yang meningkat 22% dibandingkan tahun lalu. Hal ini membuat Spotify menjadi salah satu aplikasi streaming musik yang digemari oleh banyak orang di seluruh belahan dunia. Terdapat salah satu fitur layanan Spotify yang disebut dengan freemium, di mana freemium merupakan layanan di mana pengguna akan ditawarkan layanan basic secara gratis, tetapi ada iklan yang masuk ketika para penggunanya sedang mendengarkan lagu. Iklan Spotify dibuat dalam bentuk audio yang berdurasi selama 15-30 detik yang disertai dengan gambar atau banner yang dapat diklik pengguna untuk melakukan beberapa tindakan, seperti membawa pengguna ke halaman arahan tertentu. Para pengiklan pun banyak yang menggunakan Spotify Ads sebagai media periklanannya akibat kepopuleran aplikasi ini. Salah satu perusahaan yang menggunakannya adalah perusahaan belanja online Lazada. Lazada menggunakan Spotify Ads sebagai media untuk menyebarluaskan iklannya. Iklan Lazada di Spotify berbentuk audio dengan jingle yang ear-catching dan membuat pendengar menjadi selalu terngiang-ngiang akan iklan Lazada ini. Peneliti menemukan hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Jingle yang selalu diputar setiap kali iklan di Spotify, apakah bisa membuat para mahasiswa terpengaruh untuk membeli produk dari situs belanja online Lazada tersebut? Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan data masalah yang telah dipaparkan di latar belakang, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh terpaan iklan Lazada di Spotify terhadap keputusan pembelian produk pada situs belanja online Lazada bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020. Selanjutnya tujuan penelitian, berdasarkan data masalah yang telah dipaparkan di latar belakang, adapun rumusan masalah dari adapun tujuan penelitian dari
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terpan iklan Lazada di Spotify terhadap keputusan pembelian produk pada situs belanja online Lazada bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020. Manfaat penelitian. Ada dua, yang pertama manfaat akademik. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk ditingkatkan, untuk dijadikan acuan dalam penelitian tingkat lanjut, dalam wawasan di bidang advertising dan juga brand, serta menjadi referensi atau masukan dalam perkembangan ilmu komunikasi dan menjadi dokumen akademik. Yang kedua, ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bisa menjadi referensi bagi para praktisi dalam memahami kajian di bidang ilmu komunikasi, khususnya mengenai periklanan dan juga brand atau merek. Baik, selanjutnya ada bab 2, landasan teori. Definisi iklan. Kotler mendefinisikan iklan sebagai segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Menurut Lee dan Johnson, periklanan adalah komunikasi komersial dan non-personal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, direct mail, atau pengeposan langsung, reklame luar ruang, atau kendaraan umum. Media iklan. Majidikara mengelompokkan dua jenis media iklan yang diproduksi. Yang pertama ada media cetak, yaitu kumpulan berbagai media informasi yang dibuat atau diproduksi dan disampaikan kepada khalayak sasaran atau pembaca melalui tulisan atau cetakan dan seringkali disertai gambar sehingga dapat dibaca dan dilihat. Media elektronik yang kedua adalah media elektronik yang terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu media yang hanya bisa didengar atau audio, khususnya media radio dan yang media yang selain bisa didengar juga bisa dilihat. Contohnya itu televisi, namanya itu audio visual. Selanjutnya terpaan iklan. Terpaan adalah ketika konsumen berinteraksi dengan pesan dari pemasar. Jadi konsumen ini melihat iklan majalah, mendengar iklan radio, dan lain-lain. Terpaan merupakan kesempatan bagi pembaca, pemirsa, atau pendengar untuk melihat atau mendengar iklan. Terpaan tidak menjamin akan memberikan pengaruh kepada konsumen yang terpapar mengenai pesan yang disampaikan, meski terpaan merupakan tahap utama dari memproses suatu informasi. Indikator terpaan iklan di sini saya mengambil 3. Pertama itu ada frekuensi, yang kedua durasi, dan ketiga adalah intensitas. Selanjutnya adalah keputusan pembelian. Menurut Lee dan Johnson, keputusan pembelian merupakan suatu proses yang dipandang sebagai serangkaian tahap yang dilalui oleh pembeli dalam melakukan pembelian suatu produk maupun jasa. Proses keputusan pembelian tersebut melalui 5 tahap. Yang pertama, pengenalan kebutuhan atau masalah. Kedua adalah pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Dan yang terakhir adalah evaluasi atau perilaku pasca pembelian. Selanjutnya adalah variabel X dan Y. Variabel X adalah variabel yang memengaruhi. Pada judul penelitian ini, variabel X terdapat pada terpaan iklan. Variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Pada judul penelitian ini, variabel Y-nya adalah keputusan pembelian. Oke, ini model penelitian. Ada terpaan iklan dan juga tanda panah ke arah keputusan pembelian. Selanjutnya, hipotesis teori. Hipotesis adalah prediksi dari kajian yang dimungkinkan. Ada 2, jadi di sini H0, terpaan iklan Lazada di Spotify tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk di situs belanja online Lazada bagi mahasiswa IKOM 2020. Kedua ada H1-nya, terpaan iklan Lazada di Spotify Ads memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk di situs belanja online Lazada bagi mahasiswa IKOM UNJ 2020.
Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Yang pertama adalah paradigma penelitian. Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang digunakan. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik atau klasik. Paradigma positivistik menempatkan teori sebagai titik tolak utama dalam kegiatan penelitiannya. Teori dalam penelitian berparadigma positivistik menjadi sumber jawaban utama atas berbagai rasa ingin tahu dari para peneliti. Selanjutnya, pendekatan penelitiannya adalah pendekatannya kuantitatif, metode penelitiannya itu survei, metode pengumpulan datanya dengan kuesioner atau angket. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 yang berjumlah 80 orang. Sampel. Sampel pada penelitian ini adalah 44 sampel. Teknik pengambilan sampel. Jadi, teknik pengambilan sampel ini peneliti menggunakan simple random sampling, di mana menurut Sugiono, simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan serata yang ada di dalam populasi itu. Selanjutnya ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan rumus Lovin untuk mengukurnya. Rumus Lovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Berikut rumus Lovin yang digunakan. Jadi, ada N kecil sama dengan N besar per N besar D kuadrat plus 1. Keterangannya, N kecil itu adalah jumlah sampel, N besar itu adalah jumlah populasi, D-nya adalah presesi, yaitu 10%. Oke, dari rumus berikut dapat hasil perhitungannya adalah N-nya sama dengan, tadi N besar itu adalah jumlah populasi 80, itu mahasiswa IKOM UNJ angkatan 2020, 80 orang. 80 per 1 plus 80 dalam kurung 0,1 tutup kurung 2. Sama dengan 80 per 1,8 hasilnya 44,444 dan saya bulatnya menjadi 44. Jadi sampelnya adalah 44 orang atau 44 responden dari mahasiswa IKOM UNJ 2020. Oke, selanjutnya adalah operasionalisasi konsep. Ini adalah tabelnya. Jadi yang pertama itu, ini kan variabelnya ada 2, X dan Y. X-nya itu terpan iklan. Konsepnya saya ambil peneliti mengambil advertising, variabelnya terpan iklan. Dimensi di sini ada 3. Yang pertama frekuensi dengan indikator frekuensi melihat iklan. Frekuensi iklan muncul. Yang kedua durasi, yaitu indikatornya berapa waktu lamanya iklan muncul, berapa lama seseorang mendengar atau melihat iklan tersebut. Yang ketiga ada intensitas, seberapa paham audiens akan makna dari iklan, dan seberapa jauh audiens mengingat iklan tersebut. Itu untuk variabel X, lalu yang kedua adalah variabel Y dengan konsep brand. Variabel Y-nya adalah keputusan pembelian. Di sini ada 5 dimensi. Ya, 5 dimensi. Yang pertama ada pilihan produk, di mana indikatornya memutuskan membeli karena kebutuhan akan produk. Yang kedua, memutuskan membeli karena kualitas produk. Dimensi yang kedua adalah pilihan merek. Indikator yang pertama adalah kemantapan membeli karena merek yang disukai. Kedua, memutuskan membeli karena merek yang disukai. Lalu dimensi yang ketiga adalah pilihan penyalur dengan indikator kemudahan mendapatkan produk, ketersediaan produk. Yang keempat, dimensi waktu pembelian dengan indikator membeli dalam jangka waktu pendek, dan indikator kedua membeli dalam jangka waktu panjang. Lalu yang dimensi terakhir dari variabel Y adalah jumlah pembelian dengan indikator
Satu, tingkat kebutuhan akan produk, dan kedua adalah tingkat keinginan akan produk. Semuanya menggunakan skala Likert. Oke, baik. Sekian presentasi mini skripsi MPK kuantitatif dari saya, Sukma Dwianjani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.